Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. PowerPoint-nya sudah bisa terlihat. Baik, nah untuk selanjutnya kita pembahasan tentang frekuensi rotor motor induksi 3 fasa ya. Di mana pada frekuensi rotor itu biasanya tidak sama persis dia dengan frekuensi stator ya. Jadi misalnya pada rotor itu akan mempunyai frekuensi yang sama pada stator pada F2 atau sama dengan F1 karena kondisi slipnya itu sama dengan 1. Nah, apabila kondisi slipnya sama dengan 0, maka rotornya berputar pada kecepatan mendekati sinkron Ns sama dengan Nr. Ini merupakan persamaan daripada frekuensi rotor pada motor induksi 3 fasa, di mana P itu adalah jumlah kutub, Nr itu kecepatan medan putar, dengan Ns adakah kecepatan rotor. Sedangkan F1 sumber daya, F2 frekuensi rotor. Ini merupakan suatu persamaannya ya. Kemudian prinsip kerja daripada motor induksi 3 fasa. Kalian untuk memahami motor induksi 3 fasa, kalian harus paham hukum gaya Lorentz ya, di mana bila suatu konduktor yang dialiri arus berada dalam suatu kawasan medan magnet, maka konduktor itu akan mendapatkan gaya elektromagnetik ya. Nah, gaya elektromagnetik itu rumusnya adalah F sama dengan BI L sin theta ya. Di mana F gaya yang bekerja pada konduktor, B-nya kerapatan flux magnetik, I-nya arus, theta-nya sudut, L-nya itu adalah panjang konduktor. Ini dia ya, hukum gaya Lorentz ya, menggunakan jari tangan kita ya. Kemudian untuk rumus daripada medan putar ya, yang menghasilkan gaya gerak listrik induksi pada belitan fasa stator, ini rumusnya ya. Kemudian pada stator motor induksi biasanya timbul timbul medan putar ya dengan kecepatannya Ns 120 F per P. Ini juga rumus untuk mendapatkan harga maksimum dalam sin sama dengan 1 ya. Kemudian ini merupakan gambar dari proses induksi medan putar stator ya pada kumparan rotornya ya. Ini ada celah proses gaya pada konduktor masuk, kemudian ada rotor, ada juga statornya ya. Ini merupakan proses induksinya. Akibat adanya suatu slip, maka gaya gerak listrik itu akan terinduksi pada konduktor rotor. Ini dia persamaannya ya. Kemudian belitan rotor itu biasanya rangkaiannya tertutup, baik melalui suatu cincin ujungnya ataupun tahanan luarnya. Maka arusnya itu mengalir pada konduktor rotor ya. Kemudian ya, gaya Lorentz ya merupakan suatu hal yang sangat penting, ini kita harus pahami karena merupakan dasar bekerjanya suatu motor listrik. Harus kita pahami dengan gaya Lorentz ya. Gaya F yang dihasilkan pada konduktor. Nah, jika Ns sama dengan Nr, tegangannya itu akan terinduksi dan arusnya tidak mengalir pada rotor ya, sehingga torsi timbul Ns-nya lebih besar daripada Nr. Jadi demikian ya terkait dari sisi motor induksi, kalian harus memahami apa itu gaya Lorentz ya. Baik, silahkan diaktifkan videonya, saya mau ambil absensi record kita. Ya, 1, 2, 3.
Ada tanggapan, pendapat, silahkan.